Leo buru-buru melangkah maju pada saat ini dan berkata, "Semuanya, dengarkan aku dulu. Tuan Tama benar-benar yakin untuk berurusan dengan tentara Yoshua itu, dan kamu tidak ingin merusak perbuatan baik Tuan Tama untuk DR." Semua orang tampak terkejut. Beberapa orang segera melangkah maju dan berulang kali mengkonfirmasi dengan Leo. Leo berkata dengan sangat tegas setiap saat, dan ini membuat semua orang harus menerima perintah ini. Mereka tidak tahu apakah Tama benar-benar yakin untuk berurusan dengan Yoshua, tetapi karena Tama dan Leo telah mengkonfirmasinya beberapa kali, mereka hanya bisa melakukannya. Melihat bahwa mereka dibujuk, Tama melengkungkan tangannya ke arah kerumunan lagi, dan berkata, "Kamu telah bekerja sangat keras untuk tinggal di sini, dan aku akan naik gunung dulu." Bagaimanapun, Tama duduk kembali di mobil Leo dan terus mengemudi ke puncak gunung. Tama membawa mobil ke atas gunung, merasa penuh emosi di hatinya. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi Gunung DR, dan itu sangat penting baginya. Di puncak gunung saat ini, semua anggota langsung keluarga Renza family telah tiba. Selain itu, Martin, Ariel dan Sofia juga telah tiba. Namun, lebih dari 700 orang yang semula direncanakan untuk cabang keluarga Renza hampir melarikan diri tadi malam. Satu-satunya yang tersisa adalah adik laki-laki Mahe Renza, Hesa Renza. Dan anak-anak dan cucu-cucu Hesa Enza juga telah melarikan diri dari Surabaya semalaman dan kembali ke Amerika Utara pada dini hari kemarin pagi. Adapun ratusan orang lainnya, mereka semua berlari pulang dengan bintang dan bintang. Mereka tahu bahwa Istana Winarta hanya menargetkan keluarga Renza kali ini, dan tidak ada hubungannya dengan cabang agungan mereka. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa tinggal dan berbagi masalah dengan keluarga Renza? Tama keluar dari mobil dan melihat hanya ada sedikit orang di tempat kejadian. Dia bertanya dengan suara dingin, "Bukankah kemarin dikatakan bahwa total lebih dari 700 anggota keluarga Renza dari seluruh dunia datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur ini?" "Hilang," Mahe Renza berkata dengan malu-malu. "Tama, karena apa yang disebut malapetaka akan segera terbang, mereka tahu bahwa kita tidak dapat dihindari kali ini, dan tentu saja tidak mungkin untuk mati bersama kita. Maka wajar untuk pergi semalaman." Tama mendengus dan berkata dengan ringan, "Siapa daftar besar kemarin? Berikan padaku." Paman Andre melangkah maju dengan agak tertekan, dan menyerahkan daftar tebal ke tangan Tama, dan berkata dengan marah ini. "Lihat sendiri." Tama langsung melemparkan daftar itu ke Andre, dan berkata dengan dingin, "Segera beritahu semua orang tentang ini yang seharusnya datang tetapi tidak datang. Jika mereka tidak muncul dalam waktu 1 jam, mereka harus memberi saya 1 persatu besok. Berlututlah di kakimu 3 kali dan 9 kali membungkuk untuk melakukan penebusan." Andre tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Martin di samping berkata dengan ekspresi cemberut, "Tama, oke, pakaian lama dan pakaian lama membosankan, dan Yoshua akan ada di sana setelah 1 jam lagi harus ada di sini, dan kematian sudah dekat. Apakah Anda masih mengucapkan kata-kata pura-pura seperti itu? Apakah itu masuk akal?" Tama mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya, "Apa? Apakah kamu tidak cukup mendapat tamparan kemarin?" Martin mundur beberapa langkah karena terkejut, dan berkata dengan marah, "Pergi, pergi, aku diam, aku diam. Lagi pula hanya 1 jam, aku di sini untuk melihat bagaimana kamu menyelesaikan Yoshua." Tama tidak repot-repot memperhatikannya, berbalik untuk melihat Andrew, dan berkata dengan ringan, "Panggil 1 persatu segera." Andrew tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan memanggil mereka 1 persatu. Saya membuat lusinan panggilan telepon berturut-turut dan tidak ada yang bisa melewatinya. Andrew membuka tangannya tanpa daya. "Tidak mungkin, mereka semua dimatikan, dan saya yakin mereka tidak akan bisa hidup sampai besok." "Oke,
Tama mengangguk kosong, dan berkata, kalau begitu tunggu dan lihat besok 700 orang ini berbaris dan bersujud ke atas gunung. Pada saat ini, Askara juga mengendarai mobil setelah menceritakan masa lalu dengan pelayanan lama Cahya Renza. Begitu mobil berhenti, keluarga Askara keluar dari mobil, dan semua anggota keluarga Renza tercengang. Mahe Renza paling terkejut. Dia bertanya kepada Askara dengan tercengang, "Askaragu, kenapa kamu di sini?" Askara melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Paman Renza, Cahya Renza adalah kakak tertuaku, dan Tama adalah calon menantuku. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk hal yang begitu penting?" Mata Mahe Renza merah, dan dia menghela nafas, "Kamu setia, kamu benar, dan pamanmu memahaminya. Tapi hal semacam ini bukan lelucon. Saya menyarankan Anda untuk bergegas kembali dengan istri dan anak-anak Anda. Bagaimanapun, keluarga Renza tidak bisa melakukannya. Kamu menyeretnya ke dalam air." Askara berkata dengan tegas, "Paman Renza, apa yang kamu bicarakan? Saya Askaragu, dan Anda harus menyadarinya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Gunung DR sampai masalah ini diselesaikan hari ini." Mahe Renza ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menghela nafas. "Hei, Setia, kamu baik. Cahya Renza tidak melihatmu salah." Setiap anggota keluarga Renza sedikit tertekan. Andrew sangat tertekan. Dia dan putranya telah diabaikan oleh orang tua itu sejak kemarin. Sekarang bahkan Askara dapat dipuji olehnya. Dia bahkan lebih kesal. Melihat Askara, dia tidak tahan. Penduduk mengeluh, "Askara, Anda juga adalah patriark keluarga Gu yang bernilai ratusan triliun. Jika Anda benar-benar datang untuk membantu, mengapa Anda tidak membawa pembantu? Hanya keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang, bagaimana Anda bisa membantu?" Askara berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Andrew, saya awalnya ingin membesarkan semua orang di keluarga Gu, tetapi itu akan menambah kekacauan pada Tama, jadi saya tidak akan berlebihan." Andrew meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, "Tambahkan kekacauan? Hal yang paling menakutkan sekarang adalah menambah kekacauan. Istana Winarta akan bangun pukul 8. Saya benar-benar ingin melihat sejumlah kecil orang dan bagaimana caranya menghadapinya." Mahe Renza memelototinya dan berpikir untuk menegur. Leo menerima laporan tentang walkie-talkie dan berlari ke Tama dan berkata, "Tuan, orang-orang di kaki gunung mengatakan bahwa ada beberapa mobil yang bersikeras naik gunung, dan itu milikmu." "Apa nama belakangnya?" Tama mengangguk dan berkata, "Ini memang orang-orangku, biarkan mereka naik." "Oke." Leo segera mengambil walkie-talkie dan berkata, "Biarkan mereka naik." Semua orang di keluarga Renza sedikit terkejut. Mereka tidak berharap Tama bahkan menemukan penolong. Pada saat ini, Andy Renza berbisik kepada Martin Renza dan orang lain di sekitarnya, "Saya tidak tahu penolong seperti apa yang bisa ditemukan Tama." Martin mencibir dan berkata dengan wajah hitam, "Penolong andal macam apa yang bisa dia temukan? Saya pikir itu seperti Johan dan Devano, hanya beberapa roti tanah dari Jakarta." Segera, beberapa kendaraan off-road dengan plat nomor Jakarta melaju jauh dari dasar gunung. Melihat semua mobil ini dengan plat nomor Jakarta, Martin segera mencibir di depan beberapa orang di sekitarnya, "Anda lihat apa yang saya katakan benar. Saya harap kawat gantung dari tempat kecil ini dapat memainkan peran apapun, dan itu akan membunuh dia." Ibu tidak memenuhi syarat. Ekspresi beberapa orang di sekitarnya sangat menyenangkan, dan mereka merasa bahwa dimanapun Tama Renza memindahkan penyelamat saat ini, dia selalu menjadi lengan pria sebagai kereta di depan kuil Winarta. Beberapa kendaraan off-road berhenti, dan di kursi penumpang mobil pertama, dia segera melompat keluar dari seorang wanita muda yang mengenakan setelan pelatihan hitam dengan kuncir kuda panjang yang diikat tinggi di belakang kepalanya. Ketika keluarga Renza melihat wanita ini, mata mereka tiba-tiba melebar.
Bukan hanya karena wanita ini sangat cantik dan heroik, tetapi juga karena mereka telah melihat wanita ini. Karena ini adalah pengawal yang pernah bersama keluarga Sucipto putra Zain Raya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.